Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak semuanya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, ya. Positive thinking, positive healing, positive motivation, ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Mindset sukses, grow mindset, open mindset. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal hifata wal ghina. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني إذا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang indah ini, baik ini, saya ingin menyampaikan salah satu rukun iman yang harus kita imani. Kita sebagai seorang muslim harus iman terhadap yaitu khodo dan khoda. Iman kepada khodo. Apa itu khodo dan apa itu khoda? Salah satu. Maka iman kepada khodo itu salah satu rukun iman. Rukun iman kepada khodo dalam dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala uh, melalui Rasulullah SAW, salah satu dalilnya melalui Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menerangkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kemudian para Rasul, iman hari akhir, iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat takdir yang baik dan buruk, qada dan qadar tadi, yaitu hadis riwayat Muslim. Maka dengan kita beriman kepada qada yang tadi, berarti kita telah mengiman termasuk kepada Allah. Dan kalau kita tidak iman kepada qada berarti iman kita tidak sempurna. Kalau di Al-Quran juga banyak sekali terangkan tentang masalah iman kepada qada ini, ya diterangkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Quran surat Al-Qamar ayat 49, Al-Ahzab ayat 38, Al-Hijr ayat 21, Al-Furqan ayat 2, Al-Hadid ayat 22, dan masih banyak lagi yang lainnya yang uh, menerangkan tentang iman kepada qadar. Ya. Kalau saya jelaskan semua waktunya tidak cukup, maka saya akan sampaikan yang simpel saja, yang sederhana saja, yaitu apa itu iman kepada qadar. Maknanya iman kepada qadar adalah yaitu iman artinya apa? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sudah menetapkan atau menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluk. Segala sesuatu yang akan terjadi pada kita, itu Allah sudah tetapkan. Kita yakin bahwa apa yang terjadi ini dan apa yang akan terjadi itu semuanya atas ketetapan atau ketentuan Allah. Sedang apa itu kodok? Menurut bahasa kodok artinya ketetapan atau ketentuan atau ukuran atau takaran, ya. Dalam Islam arti kodok artinya takdir atau ketetapan yang telah Allah tuliskan di mana tuliskannya di kitab Lauhul Mahfuz, kitab yang terdahulu, kitab kalau seringkali kita yaitu sejak zaman azali, zaman terdahulu sebelum ada penciptaan langit dan bumi. Ketetapan ini, ketentuan ini sudah diatur oleh Allah sebelum penciptaan alam semesta. Penciptaan yang pertama kali yaitu pena. Dengan pena diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan ketetapan-ketetapan. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mananya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum kita wujudkan itu sebenarnya apapun itu sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Artinya ini apa? Artinya itu ini di sini menunjukkan Allah itu ilmunya itu sangat luas, ya. Menunjukkan ini merupakan ketetapan Allah SWT terdapat segala sesuatu sebelum terjadi, ya. Semua itu telah diatur, ya, telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan itu artinya menandakan Allah itu maha mengatur semuanya, dan bahkan Allah itu maha luas ilmu. Allah sudah menetapkan seorang bayi yang lahir akan menjadi siapa, apakah menjadi orang alim, apakah menjadi orang yang jahat, atau lain sebagainya. Juga sudah ditetapkan dalam profesinya mereka, entah menjadi seorang apa, ya ini ya.
potensi-potensinya ya, potensi-potensinya ada, tinggal nanti kita mengembangkannya. Dan dan itu tadi contoh-contohnya. Kemudian salah satu dalil yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam sabda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Allah SWT telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini hadis riwayat Muslim. Di Sahih ya. Sementara itu qadar artinya apa? Qadar artinya uh, realisasi realisasi dari kodok tadi. Kodok tadi ketetapan, ketentuan yang telah Allah tetapkan. Tapi qadar itu realisasinya. Kodok tadi rencananya, qadar itu implementasinya atau realisasinya. Jadi qadar menurut arti bahasa artinya telah terjadi atau keputusan yang sudah diwujudkan. Keputusan yang sudah diwujudkan. Karena tidak semua keputusan dapat diwujudkan. Ketetapan tidak semuanya dapat diwujudkan. Semua tergantung dari manusia itu sendiri. Maka qadar itu terdiri dari dua, yaitu dua jenis, yaitu qadar mukram dan qadar mu'alak. Ya. Pertama, qadar mukram itu apa? Takdir mutlak yang tak mungkin berubah. Misalnya, takdir yang mutlak yang tidak mungkin bisa berubah. Contohnya apa? Kematian. Semua kita pasti mati. Ada saatnya, waktunya. Kecuali nanti mungkin ada kebaikan-kebaikan kita yang bisa merubah kematian kita, ya Bu. Karena banyak sedekah, banyak silaturahmi. Ya, itu kalian memanjangkan usia kita. Kemudian uh, masa tua. Kita hidup ini, seseorang tidak mungkin dia muda terus. Dia suatu saat pasti, kita dari bayi, remaja, muda, remaja, kemudian dewasa, kemudian jadi tua, dan lain sebagainya. Dan seperti hukum-hukum alam yang lainnya, ya, itu artinya hukum yang tidak mungkin dilawan. Kemudian yaitu khodar mu'alak. Khodar mu'alak itu artinya apa? Takdir yang dapat berubah lantaran takdir mu'alak yang dapat berubah lantaran doa kita berdoa minta petunjuk kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, mohon dimudahkan semua urusan kita, doa-doa yang baik. Dan kita memang selalu diperintahkan untuk selalu berdoa. Karena Allah itu ini di seluruh kita itu selalu berdoa. Atau usaha dan ikhtiar yang diupayakan seorang hamba yang tak pernah putus, kita selalu berusaha. Dan uh, masalah hal ini ya sebenarnya diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11, yang maknanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu ya. Artinya ketetapan Allah tadi bisa dirubah kalau kita mau berubah. Ya. Dan anna indadoni abdibi dalam hadis kursi, Allah sesuai prasangka hambanya. Itu juga. Jadi Allah, walaupun sudah ada ketentuannya, ketetapannya, tapi kalau hambanya tadi berprasangka yang baik, maka yang terjadi kebaikan itu. Selanjutnya, artinya apa tadi? Walaupun perkara-perkara tadi kodok dan qadar atau kodok dan qadar tadi sudah diatur oleh Allah, bahkan kodok telah ditetapkan sejak zaman azali, yang keduanya merupakan perkara yang sesuatu hal yang gaib. Ya, artinya sesuatu hal yang tidak perlu kita mengetahui kenapa demikian, tidak perlu kita tahu itu yang maha tahu hanya Allah. Itu bentuk bentuk kekuasaan Allah, bentuk hak prerogatif Allah. Oleh karena itu, yang padahal tak bisa menjadi alasan seorang muslim, tak bisa menjadi alasan buat kita kenapa saya tidak sukses, kenapa saya tidak tidak masuk surga, tidak bisa menjadi alasan kita untuk kita itu males, untuk kita itu pasrah,
untuk kita itu tidak menyerah atau untuk kita itu tidak berusaha apapun, ya. Karena setiap orang harus berusaha untuk memanfaatkan dan bertawakal. Jadi ya, walaupun telah ditetapkan, tapi kalau manusia tidak berusaha dan berikhtiar, maka juga tidak akan tercapai. Maka dengan usaha dan atau ikhtiar seseorang dapat mengaktualisasikan semua potensi-potensi yang Allah telah berikan kepada kita, kemampuan telah berikan kita, ya, yang dengan apa? Dengan belajar, dengan bekerja secara produktif, berusaha secara maksimal, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan itu semua untuk mencerminkan sikap apa? Sikap kita bahwa semua potensi yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri, atas segala anugerah yang Allah berikan. Ya, makanya kan kita tahu setiap anak, setiap orang kan punya potensi beda-beda kan, mulai dari fisiknya, ya, mulai dari pemahamannya, pengetahuannya. Jadi kecerdasannya macam-macam. Itu artinya potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, tiap manusia beda-beda. Maka dengan ikhtiar atau berusaha mencapai sesuatu yang dikehendaki dengan melakukan segala daya dan upaya, kemudian kita bertawakal, berserah diri, ya, berserikat, artinya di situ bersungguh-sungguh, insya Allah itu semua akan apa itu bisa mewujudkan hasil yang terbaik. Sebaliknya kita tidak dilarang uh, berpangku tangan, menyerah, sudah semuanya kan sudah ditakdir Allah tetapkan. Tidak boleh, ya, tidak boleh demikian. Maka dengan beriman kepada qada dan qadar, harapannya yaitu kita wajib menjadi bagian dari, kita meyakini ini menjadi wajib kita seorang muslim dapat menjalankan dengan benar iman kepada qada dan qadar, mengantarkan kita menjadikan diri kita seseorang yang akhirnya apa? Tujuan utamanya apa? Bahagia dan kemakmuran. Artinya apa? Apapun yang terjadi, kalau terjadi kebahagiaan itu juga tidak terlalu bahagia banget, karena kebahagiaan itu sejatinya datangnya dari Allah. Kalau tidak membanggakan diri, tidak sombong. Dan kalau terjadi sesuatu hal yang musibah, tidak terlalu bersedih hati banget, karena ini memang sudah ketetapan Allah. Dan kita harus bersyukur, artinya semua itu kita hanya ridho, kita tawakal atas ketetapan Allah, ya. Kemudian tujuan utamanya dengan iman kepada qada ini, satu, mendorong, tentunya mendorong kemajuan, kemakmuran dengan meyakini takdir tadi. Akhirnya sebenarnya Allah, kita yakin bahwa Allah itu mengatur hukum alam secara teratur, manusia dapat merencanakan usahanya dengan logis, rasional, sebab takdir pasti dilatari dengan uh, sebab akibat, gitu ya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, manusia bisa memahami bahwa ada hukum yang bersifat pasti, sehingga perlu mempelajari hal-hal yang dan untuk kemajuan ilmu. Jadi dengan mempelajari, artinya kita diperintahkan, kita semakin, kalau kita pengen sukses, kita bisa belajar bagaimana cara Allah, kita juga belajar menambah keilmuan kita, ilmu yang luas, dan kita segala sesuatu harus kita membuat perencanaan sebelum melaksanakan. Kita buat perencanaan seperti Allah di dalam mengatur kehidupan dunia ini, ada namanya perencanaan foto, dan ada pelaksanaan, yaitu qadar itu sendiri. Namun pelaksanaan itu diserahkan kepada manusia itu sendiri, ya. Kemudian makna dengan kita meyakini tadi, yaitu kita supaya kita terhindar dari sifat yang tidak baik, tercela. Salah satunya itu sifat sombong, yaitu terhindar dari sifat sombong. Bagaimana kalau pencapaian-pencapaian tadi, pencapaian kesuksesan-kesuksesan itu semua sejatinya bukan karena usaha kita sendiri, tapi itu sebenarnya dari pertolongan Allah SWT, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya yaitu kita, agar kita itu selalu, apapun yang terjadi, kalau seandainya kita ada musibah,
bencana atau apapun yang terjadi, kita selalu kita dilarang oleh Allah berprasangka yang buruk. Kenapa Allah? Kenapa? Walaupun Allah telah menetapkan, biarpun mengalami musibah, bencana, ya, peristiwa buruk yang dimaksudkan tadi, agar kita itu juga kita percaya, kita juga kita agar kita berprasangka yang baik kepada Allah. Bukan berarti Allah itu benci kepada kita, tapi itu semua dalam rangka kita apa? Dalam rangka kita mengimaninya, dalam rangka kita sabar iman kepada Allah SWT. Seseorang yang mengimani qadar dan qadar akan selalu berprasangka yang baik, ya, berprasangka yang baik dalam kasih dan saya. Tidak ada takdir yang ditetapkan dengan maksud buruk. Jadi tidak ada maksud buruk. Jadi semua tadi, takdir baik maupun takdir buruk itu semua itu ujian dari Allah. Jangan hanya kita itu senang kalau diberikan takdir baik dan kita itu benci kalau diberikan takdir buruk. Karena dua-duanya tadi merupakan ujian, laksana kita ada semuanya ada soal. Nah, soal kebaikan atau kejelekan itu kita tidak boleh yang senangnya menjawab soal yang baik saja, yang jelek tidak suka tidak. Jadi yang penting itu bagaimana sikap kita menjawab soal-soal tadi. Karena kebahagiaan, walaupun kebahagiaan itu kalau kita tidak mampu mengelola juga menjadi musibah. Karena apa? Kebaikan tadi kalau kita sombong, kita berbangga-banggaan, kita semakin jauh dari Allah, itu juga kita biasanya kita akan tergelincir dari Allah, dari nikmat Allah. Sedangkan begitu musibah, kebanyakan orang musibah itu malah uh, semakin dekat kepada Allah. Kebanyakan orang yang pecah atau permusuhan yang terjadi itu kalau banyak rezekinya, mereka pembagian harta, benda dan seterusnya itu malah tukaran. Tapi di saat ada musibah, mereka itu menyatukan. Ya. Sebagaimana banyak contoh orang membangun bisnis dari awal, kalau belum ada keuntungan mereka rukun. Tapi begitu ada keuntungan, wah, udah eker-ekeran semuanya. Oh, mestinya sekian, mestinya sekian, mestinya sekian. Mestinya saya sekian persen, mestinya kamu sekian persen. Sama seperti zaman penjajahan Indonesia, waktu belum merdeka bagaimana? Bersatu padu. Bersatu, mereka bersatu. Bagaimana yang penting Indonesia itu menjadi negara yang bebas dari penjajahan. Namun begitu sudah diberikan kenikmatan kemerdekaan, bagaimana? Perang saudara, mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, malah saling membunuh, ya, antara golongan A golongan B sesama, padahal sesama sesama saudara sendiri saling membunuh. Inilah sebenarnya dua-duanya tadi ujian, tinggal sikap kita bagaimana. Mestinya kita kebaikan maupun keburukan itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah, dan mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur. Jika kebaikan itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka yang datang itu bukan nanti kebaikan-kebaikan kepada kita. Demikian, mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, keluarga besar kita, siswa-siswa kita, karyawan kita, putra-putri kita, orang yang berbuat baik pada kita, orang yang berbuat baik kita doakan jadi orang yang baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وخميم وظل من يخموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الخميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
Afabihadal hadithi antum mudhinun fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farohu wa raihanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin dzalin fanuzulu min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim.